bagaimana pesantren maju, kami dulu di DPRD mendesak betul untuk bagaimana ada perda lah. Ya, ada perda yang mendukung pesantren seperti ini biar ya hal-hal yang tidak diinginkan itu juga tidak terjadi. Dulu itu pernah ada intervensinya pemerintah dan saya pikir kok sekarang saya tidak banyak mendengar lagi gitu. Ada one pesantren, one product. Nah, jadi di situ UMKM. Ya, UMKM jadi setiap satu pesantren ada produk UMKM tersendiri. Nah, itu gitu. dia. Ya, jadi ada OPOP ya dulu itu. Jadi koperasi atau UMKM pesantren supaya bagaimana pesantren bisa mandiri secara ekonomi. Ya. Bagaimana efek pesantren kepada masyarakat ini luas gitu ya, sehingga tidak semua harus dikelola oleh pesantren. Bahkan tetangga-tetangga yang biasanya bersebelahan dengan tetangga-tetangga itu tetangga A nanti bagian supply apa begitu ya, bagian tetangga B nanti yang apa, pokoknya sesuai dengan ininya masing-masing. Jadi tidak monopoli. Memang pesantren nggak ada menurut saya yang monopoli dikuasai oleh pesantren. Jadi nggak boleh santri-santri nggak boleh ini nggak boleh. Nah, nggak juga sih, sebagaimana semuanya karena aura semuanya punya efek masing-masing ya. Yang tetangga seperti ini punya efeknya, jadi semua dapat berkahnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget, lama banget loh Gracia nggak di podcast Kios Koran. Hari ini bisa kembali lagi menyapa semuanya, dan kali ini Gracia nggak sendirian. Apalagi kalau misalnya di beberapa episode yang lalu itu kan yang paling cantik ya, karena semuanya ini ganteng-ganteng. Kali ini kecantikan aku tersaingi karena sudah ada Ibu Hajah Lailatul Qadriyah MPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Baru tahu kalau satu-satunya cewek kali ya. Iya. Semua nge-host di sini cewek-cewek paling cantik, Bu. Tapi kalau kedatangan Ibu, kita terlengserkan langsung ya. Kok bisa ya Ibu kalem gini? Apa resepnya, Bu? Kok bisa lemah lembut gitu? Saya mau berguru ya. Karena tingkah laku saya masih war gitu. Ibu Hajah Lailatul Qadriyah MPD Komisi A Pemerintahan DPRD Jawa Timur. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah ya. Fresh loh Bu ini. Auranya bercahaya. Bu, hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Seperti tadi kita sudah bergibah sebelumnya, jadi kita lanjutkan gibahannya di sini ya. Meskipun agak panas ini Bu ya mejanya ya. Bu, ini kan kita mau ngobrol-ngobrol soal peran legislatif dalam kemajuan pesantren di Jawa Timur. Karena kan beberapa hari lalu kita juga memperingati Hari Santri gitu ya. Dan kebetulan juga Gracia minggu lalu juga main-main ke pesantren, kayak ada acara di sana kayak studi tour bareng gitu kan. Terus aku melihat kayak wah, kehidupan di pesantren ini menarik sekali ya, karena memang dari kecil sampai sekarang belum pernah gitu coba jadi santri. Nah, kita ngobrol-ngobrol soal itu ya Bu ya. Nah, dari Ibu Lailatul Qadriyah sendiri bisa dijelasin nggak Bu secara singkat aja, kenapa sih pesantren itu penting untuk pembangunan di Jawa Timur sendiri khususnya? Ya, di pesantren itu seru banget. Kalau penting ya karena ya pesantren di samping ya tentu ya pendidikan. Ya, pendidikan di pesantren mulai dari biasanya ada pesantren-pesantren yang mulai dari SD bahkan gitu ya. Ya, yang paling umum ya SMP SMA usia itu. Gitu. Menariknya ya pentingnya maksud saya karena memang ya di situ teman-teman adik-adik kita digembleng, anak-anak kita digembleng mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Iya, digembleng, diawasi. Nah, pendidikan karakter segala macam, maka ya
kontribusi pesantren untuk mendidik anak bangsa. Nah, di situ yang sangat besar sekali kontribusinya. Apalagi Jadi ngomongin penting. soal aspek keagamaan sendiri Bu ya, Iya. pasti kan itu kan kental banget ya gitu. Nah, kalau dari seberapa banyak Bu pesantren dan juga santri di Jawa Timur sekarang, mungkin ada by data berapa gitu? Kalau by data kita lihat di Kemenak ya sekitar ya ribuan lah ya. Ribuan ya? Ribuan. Ya. Kalau yang terdata, yang terdata mungkin ya bisa dicek sekitar kurang dari 10.000. Tapi banyak juga sih yang memang belum terdata, Belum tercatat maksudnya. gitu Iya, ya. Belum terdaftar atau seperti apa. Lebih dari itu, lebih dari pastinya ya mungkin 7.000-an gitu. 7.000 pesantren. Ya. Oh, 7.000 pesantren yang ada di Iya. Jawa Timur. Banyak sekali ya Banyak, berarti ya? banyak Oke. banget. Jadi kalau hampir ya tidak bisa mengatakan per desa sih ya, tapi dalam satu kecamatan itu beberapa pesantren. Ya hampir setiap desa mewakili Betul, satu pesantren betul. seperti itu. Apalagi di daerah-daerah yang memang benar-benar kental dengan pesantren itu kan kayak Ya, hampir berjajar-jajar ya Bu ya, Ya. pesantren A, B, C gitu ya. Satu Bahkan desa satu bahkan desa ya, gitu ya. satu desa bahkan ada 2 atau 3 pesantren. Ya ada sih desa yang sama sekali bukan desa pesantren ada. Gitu. Nah, kalau dari ini tadi kan aku sempat dengar dipanggilnya Ning. Biasanya itu kan identik sama santri-santri dulu yang Ya. pernah di pondok gitu ya. Dari Ibu sendiri pernah ini jadi santri atau memang dari kecil sampai lulus? Ya, Santri. alhamdulillah saya lahir dan besar di pesantren ya. Oke. Oh, pantas ya lemah lembut ya. Apa begitu? Ya, enggak juga kali ya. Enggak ya. Saya ya dari kecil di pesantren dan saya sangat menikmati sekali pesantren. Ya buktinya ya anak-anak saya juga Melanjutkan pendidikan di melanjutkan di pesantren karena saya yakin saya seperti ini juga barokah. Nah, Masya ini dia. Allah, tabarakallah. Ya barokahnya dari pesantren, dari doa-doa dari para guru begitu ya. Jadi minimalnya lah ya kalau di pesantren itu setidaknya tidak usah menyuruh atau mengajak anak itu untuk waktunya sholat. Nah, kira-kira Nggak seperti perlu itu. diingatkan Nggak perlu ya? diingetin, soalnya sudah regulasi, sudah Betul. pembiasaan dan itu sudah otomatis. Setidaknya minimal itu mengurangi rasa saya untuk, waktunya sholat. Kira-kira seperti itu. Ada yang sudah Betul. menjaga. Gitu. Belum lagi kalau misalnya itu anaknya saya ya pasti kayak ya masih ya, gitu ya. ya Bu ya, masih sebentar dan gitu. Nah, kalau dari Jadi saya pengen kedip-kedip juga. tatap mata saya. Iya, makanya. Tapi dari Ibu sendiri dari pesantren mana Bu kalau boleh tahu? Boleh nggak sih disebutin ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa Malah ya. justru sebenarnya saya ingin tahu. Oh ya, kepo nggak sih Mas ini Nah, didikan kehidupan santri itu seperti santri. apa? Karena kan beberapa hari ini kan memang ada yang lagi viral itu loh. Yang Iya, masalah betul. Ya. Ingin tahu kehidupan santri itu seperti Gimana apa. gitu ya? Apakah memang seberat itu? Biasanya kan orang-orang kalau yang ibaratnya kayak kata kasarnya nggak kerasan nih di pondok itu kan mesti kalau dikasih testimoni itu kan ya kayak berat di sana menjalaninya, nggak enjoy, nggak relax. Nah, sebenarnya gimana Bu sebenarnya kehidupan di sana? Atau memang harus benar-benar keinginan individunya sendiri untuk nyemplung gitu sekolah di pesantren? Ya, yang pertama kalau di usia-usia anak SD atau SMP tuh intervensi orang tua ya pastinya. Betul. Gitu ya. Cuman orang tua mau mengarahkan ke pesantren atau tidak itu masih tergantung orang tua, kecuali memang sudah anak SMA begitu biasanya dia punya kemauan sendiri gitu. Tapi sejauh ini memang saya memberikan wacana-wacana pada anak-anak saya itu, lihat abang, lihat kakak, nanti
adik juga di pesantren juga kayak abang dan kakak, kira-kira seperti itu. Ada contohnya gitu Ada ya. contohnya. Tapi kalau dari ibu sendiri contohnya dulu siapa? Apakah ada orang tua atau kakak yang memang sudah menempuh pendidikan di pesantren terlebih dahulu apa gimana? Ya lingkungan ya. Oh lingkungan. Ya, jadi Iya, iya. lingkungan. Jadi kalau di kita itu lihat lingkungan. Kok ini kalau pada Lebaran gitu, pada Maulid Nabi atau pada liburan lah ya. Iya. Liburan yang pesantren dan non pesantren di lingkungan kami berasa gitu, berasa bedanya begitu. Lu kalau yang naik ke musola di bulan Ramadan saat itu santri A, B, C, pesantren A, pesantren B, pesantren C begitu. Nah, dan dari situ biasanya para santri itu berkompetisi ada di jiwa masyarakat. kompetitif Iya, ya. jadi pesantren A, pesantren B atau bahkan ya mungkin non pesantren ya jarang sekali sih kalau pas di lingkungan saya. Jadi kalau pesantren A ini cirinya gitu misalnya lebih menekankan pada bahasa ya Betul. gitu, pesantren A lebih pada bahasa, jadi bahasanya casus gitu, entah bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu. Kalau ada pesantren B yang tahfidz begitu, dia kalau sudah bulan Ramadan tuh mesti bacaan-bacaannya dan lain sebagainya. Ada pesantren ini yang sains misalnya. Unggulannya Ada gitu. masing-masing Iya, ya? masing-masing ada ciri khasnya masing-masing. Jadi menu-menu apa? Saya pengen maju di sainsnya, maka saya akan pilih pesantren A. Nah, kira-kira kalau saya pengen hafal Al-Qur'an, saya pesantren B. Atau saya pengen di hukum Islam, fikih gitu ya, pintar baca kitab lah kira-kira seperti itu, maka pesantren C. Dan lain Oke, seperti sebagainya. unggulannya gitu. masing-masing di setiap Masing-masing, pesantren. ya. Gitu. Tapi kalau dari ibu sendiri dari pesantren mana dulu, Bu? Saya di pesantren di Lumajang. Pesantren Syarifuddin. Syarifuddin Lumajang. Semua Ya. putra-putri ibu juga di sana juga ya? Enggak sih. Oh, Enggak beda-beda, Ya, macam-macam. beda-beda. Ada yang karena saya sudah berguru di Syarifuddin, ya anak saya yang masih SD, saya ini di Syarifuddin karena ya tabarukan ya. Kita di pesantren itu ada yang sangat ini sekali dengan berkah gitu ya. Sangat Jadi dari kental sekali kecil ya, dengan Bu, dari berkah. SD ya, Bu ya berarti ya? Untuk pendidikan di pesantren. Ada. Jadi memang ada ruang atau asrama khusus ya. Kalau oke. untuk yang SD kan nggak mungkin ya, yang SD dikumpulkan dengan SMP, SMA betul. begitu, atau yang SMP, SMA kumpul dengan yang kuliah gitu kan, nggak mungkin ya nanti. Asramanya berarti sendiri-sendiri. Pastinya. Oke. Nah, untuk ibu sendiri berarti dari SD, Bu? Di pesantren? Saya lulus SD. Oh, lulus SD langsung tuh Iya. ke pesantren. Jadi Iya. SMP ya memulainya ya. Paling enak di situ. Paling enak karena apa, kalau masih SD itu di samping juga masih Terlalu kecil manja ya, Bu, ya benar, masih butuh orang tua ya. Dan kalau saya sih masih berpikir ini masih kewajiban orang tua nih. Betul. Gitu, jangan diberikan kepada kiai, ini Iya, sudah iya, iya. bebannya berat banget gitu kan. Ya. Apalagi SD mungkin masih kelas 1 itu kan kayak masih Ya. belum terbangun untuk tanggung jawab, disiplin seperti itu ya. Jadi kalau misalnya SD ke SMP rasanya memang mulai untuk diajarkan untuk bisa tanggung jawab sendiri. Ya, seperti mandiri itu. soalnya kan di pesantren mandiri banget. Mandiri Kayak saya banget ya. juga ya nyuci sendiri begitu kan. Cuman masak memang sudah tidak Memang sudah disiapkan ya. ya. Kalau di sebelum saya, entah beberapa tahun di atas saya sih, kabarnya gitu ya, kalau kakak-kakak kelas itu dulu kita masak gitu, kayak gitu. Lebih mandiri lagi itu Lebih ya, mandiri masak sendiri lagi. ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih Bu peran konkret DPRD ini khususnya untuk di Komisi A untuk memajukan pesantren? Karena kan kalau tadi Ibu udah bilang bahwa ada 7.000 ya, sekitar 7.000 pesantren yang ada di Jawa Timur. Nah, sebenarnya peran DPRD sendiri untuk gimana majuin pesantren yang ada di Jawa Timur ini? Ya, kalau bagaimana pesantren maju, kami dulu di DPRD mendesak betul untuk bagaimana ada perda lah. Ya, oke. ada perda yang mendukung pesantren seperti ini, biar ya hal-hal yang tidak diinginkan itu juga tidak terjadi. Betul. Dan lain sebagainya. Jadi untuk selama ini bertahun-tahun memang belum ada perda atau memang sudah ada tapi belum Belum maksimal. belum maksimal Ya, ya. belum maksimal. Oke. Nah,
Sebenarnya apa Bu langkah-langkah konkret lain mungkin selain perda ya yang memang sudah dibuat, nanti mungkin bisa diperkuat lagi. Nah selain itu apa nih langkah-langkah? Kalau kami ya dari DPRD, walaupun saya sebenarnya di Komisi A begitu ya, mendorong bagaimana caranya Pemprov ini memberikan regulasi atau bentuk intervensinya pemerintah kepada pesantren. Contohnya dulu itu pernah ada intervensinya pemerintah dan saya pikir kok sekarang saya tidak banyak mendengar lagi gitu. Ada one pesantren, one product. Nah, jadi di situ UMKM. Ya, UMKM jadi setiap satu pesantren ada produk UMKM tersendiri. Nah, itu gitu. dia. Ya, jadi ada OPOP ya dulu itu. Jadi koperasi atau UMKM pesantren supaya bagaimana pesantren bisa mandiri secara ekonomi. Ya, karena memang berat banget gitu ya. Sudah mulai dari tanahnya sudah tanahnya kiai gitu ya. Yang di ini tanahnya kiai, kita iuran juga ya iuran nggak sebanding lah dengan apa yang sudah kita dapatkan siang malam mulai dari jam 3 pagi harus begini dan lain sebagainya, nggak sebanding gitu dengan apa yang sudah effort yang sudah dikeluarkan oleh kiai gitu. Jadi gedung ya seadanya begitu, akhirnya kita ya tidur juga kalau dulu itu saya juga lihat bahkan gitu, ada yang tidur tuh nggak pakai kasur lipat loh. Saya dulu nggak pakai apa-apa. Jadi kayak cuman langsung lantai ya Bu ya. Itu benar berarti kayak gitu Bu keadaannya. Mungkin hari ini sudah mulai berkurang. Ya biasanya ya pakai kasur lipat. Hari ini sih kalau si anak-anak saya itu sudah tidak sudah ada kasur lipat. Biasanya disebutnya itu kalau malam itu ada bongkaran gitu. Bongkaran itu maksudnya ya apa tuh? Bongkar kasurnya dan bantalnya untuk digelar gitu. Waktunya bongkaran. Kebiasaan sih Bu. Kayak saya yang di pondok itu katanya nggak mau tidur di kasur ya. Anak saya yang di pondok malah kan ada nih yang pesantren yang sudah ada sewa gitu ya. Namanya pas di awal itu namanya sewa lemari sama sewa kasur gitu ya. Jadi ngecas gitu ya. Itu malah nggak seru katanya. Jadi tidurnya malah turun di bawah gitu. Serambi masjid seru. Iya. Jadi kayak langsung langsung di lantai gitu ya Bu ya. Iya. Itu nggak capek-capek Bu, aku aja tidur di kasur yang agak pendek aja bangun yang kayak aduh ini rasanya kayak pingin pijit gitu. Kalau anak-anak usia kali boyoan ya. Tapi iya, tapi kalau sudah terlatih enggak, Mbak? Gitu ya Bu? Iya, maksud saya terlatih itu apa? Ya saya. Awal-awal gimana Bu? Transisi mungkin dari SD, apalagi Ibu dari SD ya. Iya. SMP itu kan usianya masih dini lah ibaratnya. Mungkin di rumah tidurnya bisa nyenyak, bisa nyaman pakai kasur. Terus tiba-tiba banget hari H di pesantren pakainya nggak pakai apa-apa, nggak pakai alas, itu gimana Bu? Ya seru aja sih. Seru ya. Karena banyak orang, Mbak, banyak kan teman, ada tahu-tahu ya. Ketiduran gitu ya. Tahu-tahu ketiduran Mas. Bisa nggak sampean gitu? Tahu-tahu ketiduran soalnya bareng-bareng kan. Ini gitu. Cerita-cerita tahu-tahu jam 11 saya turu, besok jam 3 bangun. Kayak gitu kan. Karena nggak ngerasa sendiri ya, Bu ya. Karena bareng-bareng ya itu tadi ya. Kita kan giat mulai dari habis isya kadang sampai jam 9 atau setengah 10, habis itu belajar sendiri. Belajar sendiri itu kan biasanya kalau banyak temen ya bayangin aja sekian ratus orang. Oh, ngerjakan PR ono sing kelas sekian. Mbak, jalur urut sing iki piye? Nah, kayak gitu kan. Jadi sesuai terbiasa, satu demi satu. Paling yang nanti yang gelisah dan enggak ini tuh biasanya ibu bapak. Betul, itu dari segi orang tua apakah nggak ada rasa kayak aduh sakno ya anakku ya habis dari tidur kasur tiba-tiba nggak ada kasur sama sekali, atau mungkin kayak makannya juga terbatas ya mungkin nggak bisa kayak makan kita di rumah mau nambah ayam mau nambah ini. Aduh anakku mangan opo. Kayak gitu. Nah kalau dari sisi orang tua gimana nih? Kalau di sisi orang tua pasti kayak pasti ada rasa-rasa seperti itu tuh ya. Aduh kita di rumah makan begini, aduh anakku apa ya makan apa ya di sana gitu ya kayak gitu. Jadi tapi
apa ya, kita harus, kalau saya ya harus keras ke anak untuk ya hasil yang Kayak maksimal nggak tega gitu. ya Bu ya, pasti Iya. harus tega ya gitu ya. Benar. Apalagi anaknya apa Bu? Cowok apa cewek? Cowok cewek. Oh cowok cewek. Ya. Semuanya di treatnya sama, harus Sama. mandiri Ya, gitu ya. sama. Wah, Soalnya luar kadang kan biasa. kalau saya di rumah gitu kan nggak tega ya, mau ngebangunin subuh aja ya, mau ngebangunin subuh. Padahal ya wajib gitu Iya. kan. Mau dibangunin jam nanti aja lah 4:30 gitu Iya. ya, jam 4. Ayo bangun. Jangankan qiyamul lail gitu ya, suruh qiyamul lail gitu. Bangunin subuh nanti aja agak siangan, masih ada waktu subuh. Kadang kan Betul. kita gitu. Nundanya. Hati ibu gitu, masih berusaha menunda biar dia tidur dulu apa dulu. Kalau di pesantren kan ini aturan. Betul. Kalau aturannya jam 3 ya Ini jam semua 3. santri ya harus bangun jam 3. Nah, mau nggak mau ya kadang gini-gini ya. Ya, Mau gimana? Iya, harus, mau gimana? Memang harus Ya. ikut aturan yang Ikut berlaku aturan, ya, Bu ya, ya. itu. Mau ngantuk, mau belum tidur ya. Ya. Bangun. Jadi kan yang kita tuh nggak tega mau gini aja, ya udah pesantren sudah yang Iya. sudah mendidik sedemikian rupa. Pembentukan karakter. Betul, Iya. pembentukan karakter mental ya kan. Ya, karena mesti bangun itu nggak ada pesantren bangun pas adzan subuh tuh nggak ada, nggak ada. Mungkin kalau ada ceritanya. pun pasti punishment ya Bu ya, pasti ya dapat Ya punishment pasti ya. nggak mungkin punishment karena banyak santri ya, mungkin juga ada yang luput gitu ya. Tapi enggak, ini punishmentnya dari dari lingkungan, dari teman-temannya, betul. begitu, dari dia terlambat nanti konsekuensinya dia akan begini, akan nggak kebagian air. Iya, Nah, benar, kira-kira benar. seperti itu, mandinya gimana itu. Makin lebih antri lagi kayak Iya, gitu-gitu ya. itu dia. Pokoknya semakin terlambat semakin kacau jadwal Ya, hari itu. betul. Gitu. Aku juga pernah beberapa kali melihat kehidupan pesantren seperti itu Bu ya. Seminggu saya tantrum Bu. Iya. Ya Mbak, seminggu tantrum. Pengen pulang. Oh, iya. Jadi memang itu memang harus terlatih ya Bu. Memang Ya. harus dilatih dari kecil. Dan juga kalau menurut aku sendiri ini ya, bawaan dari hati, keinginan sendiri gitu. Karena beberapa ada teman-teman aku yang kadang ada yang dipaksa orang tuanya Ya. untuk masuk pesantren karena mungkin dilihat, oh pesantren ini bisa lebih mendidik karakter kamu, bisa belajar tanggung jawab dan mandiri. Tapi ternyata mental Bu, anaknya pulang ya. Kayak seperti itu kayak gimana ya Bu ya? Ya, orang tua sudah, saya sih kalau nurutin anak sih iya juga gitu. Bun, nggak betah, makanya itu loh begini. Iya. Macam-macam kan. Ya memang begitu. Ya harus begitu namanya. Nah, ini kan ada sedikit doktrin juga ya. Jenenge wong tirakat itu ya kayak gitu. Kamu akan dapat ilmunya, akan dapat ini kalau kamu kuat. Kalau tirakatmu ya bagian dari tirakat itu. Betul. Nah, kira-kira seperti itu. Ya bagian doktrin juga sih. Jadi memang harus ada campur tangan orang tua untuk Iya. menguatkan juga ya gitu. Iya. Karena beberapa yang sayang banget rasanya udah masuk pesantren mungkin udah setahun 2 tahun, Ya, tinggal dikit lagi Nggak gitu. kuat. Gitu. Banyak sekali kasus-kasus Iya, seperti iya, itu iya. ya kan. Nah, terus kita balik lagi nih Bu ke topik kita. Terus gimana nih Bu, legislatif ini memastikan bantuan nasional ya, bantuan nasional ini sampai ke pesantren yang paling membutuhkan di Jawa Timur. Karena kan kalau misalnya kita tahu nggak semua pesantren itu besar. Ya. Kemudian ada pesantren-pesantren yang masih kecil-kecil yang mungkin perlu dibantu. Nah, itu gimana caranya Bu? Kalau kita di Jawa Timur ya, Pemprov Jatim memang ada beberapa bentuknya jadinya hibah gitu ya. Bentuknya hibah karena ya yang bisa ini dengan hibah. Oke, dana hibah Iya, itu ya. dana hibah gitu. Maka saya juga karena yayasan ya. Nah, yayasan. Jadi ya seperti kami yang di DPRD Jawa Timur juga ya dengan mengalokasikan beberapa lah yang ini untuk lembaga-lembaga pendidikan yang di pesantren. Kadang ada beberapa pesantren yang tidak terlihat gitu ya Bu ya. Ya. Maksudnya mereka yang memang perlu banget dibantu Perlu banget dibantu. tapi belum nyampe gitu bantuannya. Nah, itu Ya yang malah yang justru yang kayak gitu yang perlu intervensi kita ya. Kalau pesantren yang besar mungkin donaturnya sudah ada ya, benar. sudah ada, terus dia juga sudah dari misalnya kontribusi dari siswanya juga bekerja sama dengan bank-bank tertentu mungkin juga sudah bisa membangun gitu. Yang justru yang paling diperlukan itu yang ya masih santri-santri ratusan lah ya.
Kalau santri ribuan itu saya pikir sudah. Iya, rasanya memang sudah ada beberapa yang ibaratnya donatur langganan ya Bu. Ya, Biasanya itu kan betul, memang karena sudah percaya ada ya. begitu ya, seperti pesantren-pesantren besar yang sudah misalnya Ya, kayak nama gitu. kayak seperti di Tewiring sendiri, seperti benar. Lirboyo gitu, yang memang sudah dari Mbah Hashim ya, yang mendirikan begitu, dan kepercayaan masyarakat itu besar Besar, ke sana betul, gitu. betul. Kan beda dengan yang maru merintih, bertatih-tatih. Jadi Betul. nah ini yang perlu diintervensi. Oke, jadi kurang lebih pakai dana hibah yang ada di DPRD ya Bu ya pasti ya. Iya, Untuk tidak bisa hanya di DPRD memaksimalkan. ya, tapi ya Pemprov Jatim juga beberapa dana hibahnya. Kadang kan memang pesantren membutuhkan itu, Betul. nanyanya kan ke kita kan, Iya, yang di dapil gitu sebagai wakilnya ada. Oh silahkan ini nanti di Pemprov Jatim juga ada kok yang begitu-begitu gitu, entah itu berupa peralatan misalnya butuh lab komputer lah Iya, kayak gitu ya, betul. atau ya butuh bahkan gedung gitu, atau butuh apa gitu, biasanya mereka suka curhat gitu. Jadi memang udah ada bagian dan porsinya masing-masing Bu Ya. ya yang bisa dimaksimalkan untuk membantu pesantren-pesantren yang mungkin masih merintis ya ibaratnya Bu ya. Ya. Nah, kalau pesantren sendiri bisa berperan di ekonomi lokal, ini apa yang bisa dilakukan Bu potensinya biar maksimal gitu? Karena kan setiap pesantren pasti punya koperasi, punya yang UMKM yang Ibu tadi sebutkan. Nah, itu gimana cara memaksimalkannya setiap pesantren itu? Kalau pesantren biasanya sih lewat alumninya sih ya. Oh, alumni. Alumni pesantren, soalnya itu kuat, sangat kuat. Jadi ikatan alumni di salah satu pesantren itu mesti, soalnya ini kalau dalam pesantren itu kan satu sanat gitu ya. Iya. Satu sanat itu satu guru gitu. Ini sanatnya gini-gini ya. Jadi ikatan alumni dalam pesantren Kompak itu gitu, ya, ya. kompak banget. Jadi kalau bahkan ya sampai mereka selesai bertahun-tahun gitu, anaknya nanti pasti juga akan di situ gitu dan seterusnya. Jadi biasanya teman-teman alumni itu untuk mendukung alma maternya. Nah, ada yang sukses di A, ada yang sukses di bisnis, ada yang sukses di pemerintahan, ada yang Dan biasanya kembali itu, ke pesantren kembali gitu pengen ya. mengabdi di pesantren dengan caranya sendiri begitu. Pengabdian ya biasanya gitu ya. Jadi biasanya mereka itu ya berdiskusi tergantung dengan kearifan lokalnya, misalnya ya produk A, produk B, atau membuat kalau kayak di Pasuruan itu kan ada supermarket Basmalah, Oh, nah iya, kayak benar. gitu ya, yang punya Sidogiri. Nah ada lagi yang misalnya, oh di sini mayoritas pertanian, maka ya koperasinya misalnya bibit pertanian atau bagaimana pupuk. Nah yang awalnya tadi hanya dikonsumsi diperuntukkan untuk kalangan alumni begitu. Nah semakin Ini diperluas gitu ya untuk masyarakat diperluas, juga nah, untuk gitu masyarakat ya. luas juga, sehingga ya bagaimana membantu ekonomi pesantren itu, mengokohkan ekonomi pesantren ya dengan cara teman-teman alumni sendiri berkreasi sesuai dengan kearifan lokal dan potensi masing-masing alumni. Tapi betul banget sih Bu, kalau misalnya di pesantren tuh emang ikatannya tuh Ikatan kayak kekeluargaan. persaudaraan banget gitu Lah, ya. bayangin aja kalau 1 tahun siang malam ngumpul Iya sih, bener-bener. bareng Udah kayak gitu ya. saudara Nah, ya. itu 6 tahun, itu 10 tahun, langsung begitu gitu kan ya. Betul sekali, jadi kayak udah erat banget ya. Tidak hanya itu saja, Hmm. masyarakat di luar komplek ini juga Kan karena dapat manfaat, karena betul. dapat mereka si kadang orang tua kan sambang gitu. Nah, sambang itu kan yang jualan nanti jualannya jadi laku gitu. Betul. Atau kadang yang tidak dikoordinir oleh pesantren, biasanya ini pesantren-pesantren ada yang hal-hal yang laundry misalnya, itu ada yang dikoordinir pesantren. Tapi bagaimana efek pesantren kepada masyarakat ini luas gitu ya, sehingga tidak semua harus dikelola oleh pesantren. Bahkan tetangga-tetangga yang biasanya bersebelahan dengan tetangga-tetangga, itu tetangga A nanti bagian supply apa begitu ya, bagian tetangga B nanti
yang apa, pokoknya sesuai dengan ininya masing-masing. Jadi insya Allah kalau di pesantren semua tetangganya itu mendapatkan Kayak barokah ikut, lah ya, ya. kena Kalau dalam berkahnya kami ya. ya dapat berkahnya itu Betul. ya, yang apa tenaganya ya bisa jadi tukang sapunya, nah Betul, kira-kira betul, seperti itu semuanya insya Allah dapat berkahnya. Hal itu yang saya rasakan. Oh, Oh, anak gitu. pesantren juga. Iya, keluarga saya memang di dekat pondok Oh. dan di kantor. Jadi ya, ya. ya, Jadi ya. ikut merasakan Iya. benefitnya gitu ya, Iya, Mas ya. Jadi keluarga sempat buka bisnis air galon. Nah, betul, kayak betul. gitu. Swalayan Betul. ya, apotik mungkin kadang kan beberapa ya. Jadi tidak butuh ya. monopoli memang. Pesantren nggak ada menurut saya yang monopoli dikuasai oleh pesantren. Jadi nggak boleh santri-santri nggak boleh ini nggak boleh. Iya. Nah, nggak juga sih sebagaimana semuanya karena aura apa semuanya punya efek masing-masing ya. Yang tetangga seperti ini punya efeknya. Jadi semua dapat berkahnya karena sekecil apapun ya tetangga yang di sekitar itu ya harus dirangkul. Dan seandainya ya kalau yang di pesantren itu terus kemudian cuek-cuekan kayak ini gitu, kalau Membatasi. ada pembatasan gitu, kalau misalnya ya ele-eleannya ini mau sambang, wah tidak boleh parkir di sini, harus ini harus Betul, nggak boleh agak lewat repot sini. juga Nah ya, Bu, ya, ini kan benar. juga ya semuanya saling Berkesinambungan ya, ya. Karena kalau bersinergi ya. makin tertutup menimbulkan kecurigaan. Iya, betul. makanya kalau ciri-ciri yang di kita kebanyakan yang di Jawa Timur ini ya ciri-cirinya pesantrennya ya begitu, terbuka untuk masyarakat umum gitu, welcome gitu ya. Benar-benar. Nggak harus dipagari Ibaratnya kayak ini. penjara Nah, gitu ya. gitu, enggak Benar. ya. Karena memang masyarakat juga, maksudnya dukungan masyarakat sekitar juga Betul. penting banget, Adanya perlu. pesantren itu juga ada karena dukungan dari lingkungan masyarakat. Betul, setuju begitu. sih. Nah, ini juga banyak Bu soal isu-isu kualitas guru atau mungkin para pengajar gitu ya yang di pesantren gitu. Ini apa intervensi legislatif yang efektif ini? Banyak isu-isu mungkin mereka kurang diperhatikan atau memang kurang sejahtera di dalam sana. Sebenarnya seperti apa itu, Bu? Ya itu salah satunya. Memang ya, berarti itu memang kenyataannya seperti karena itu ya? memang kebanyakan ya guru satu kalau guru yang di sekolah formal seperti SD, SMP, SMA begitu masih ini ya masih bagus lah ya karena walaupun honorer. Betul. Pastinya walaupun honorer. Ya ada lah 1-2 yang ditugaskan oleh pemerintah ya, oleh Kemenak gitu atau ya oleh Kemenak ke lembaga tersebut. Tetapi guru madrasah diniyah itu yang ngajar agama tentunya ya masih kurang sih, sangat kurang sekali. Walaupun ya ada lah kalau di Jawa Timur itu ada namanya FKDT namanya, ada forum komunikasi ya diniyah takmiliyah. Diniyah takmiliyah itu yang diniyah sebenarnya peruntukannya kepada non pesantren. Ada sih sharing anggaran dengan kabupaten dan provinsi ada. Cuman memang ya kembali lagi memang tidak cukup. Betul. Sebenarnya dari DPRD sendiri itu ada nggak Bu sih cita-cita untuk mengangkat para guru ini menjadi PNS gitu? Pengajar gitu ya, apalagi Iya. mereka yang udah bertahun-tahun mengabdi gitu ya. Ya harusnya ada, cuman kan ini lagi regulasi itu dulu, regulasi yang harus kita tekankan regulasi. Jadi kalau ada misalnya perda pesantren ketat di situ bahwa guru di pesantren misalnya harus Memenuhi bisa, sertifikasi iya, apa gitu iya. ya. Karena salah satu dari perda pesantren itu yang dikatakan pesantren di undang-undang pesantren ya, itu ada kitab kuning. Nah, ada ada kiai, ada kitab kuning. Nah, kitab kuning itu seperti apa, harus bagaimana gitu. Nah, tentunya kayak guru-gurunya juga punya persyaratan bagaimana dia bisa mengajar kitab kuning. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya regulasi itu Terpenuhi gitu. terpenuhi, saya kira
Bisa tidak menutup diajukan kemungkinan ya untuk ini menggaji lah guru-guru diniyah ini, guru diniyah, guru apa di pesantren ini, guru-guru yang ngaji kitab ini kan nggak tercover oleh Betul. oleh Jadi anggaran pemerintah. banyak banget mereka yang bahkan ditanggungnya sama pesantren itu sendiri Iya, ya gitu betul. kan. Iya. Jadi bukan ditanggung sama negara ibaratnya, Iya. tapi mereka malah mengabdinya ke pesantren dan hidupnya ya di pesantren seperti Iya. itu. Jadi Pengabdian kalau Pengabdian, katanya teman-teman santri itu pengabdian karena benar. yang sudah biasanya yang sudah lulus lulus di kategorinya pesantren itu, nah, mengabdi 1 tahun 2 tahun. Entah Begitu. ngajar di sana. Iya, seperti mengabdi itu ya. dalam artian ya mengajar di sana untuk adik-adik kelasnya, kitab-kitab dan lain sebagainya, atau biasanya menjadi pembimbing kan dalam satu kamar isinya 20 orang. Betul. Gitu ya, 20 santri ya. Maka satu pembimbing misalnya. Nah, yang mengabdinya mereka kan di lah. situ ya, mulai dari ya bangun tidur sampai tidur tidur lagi lagi. itu gitu, diawasi oleh satu orang ustadz atau ustadzah. Nah, di situ mereka bagaimana, mereka kan juga harus dilatih nih. Betul. Dilatih baik secara bagaimana psikologi menghadapi anak-anak di usia SMP SMA kayak Betul. gitu kan. Mereka juga masih usia muda juga Bu Nah, ya. waktu usia muda lulusnya ya. juga, belum menikah kan, Iya, ya karena dia baru lulus di strata yang paling tinggi di pesantren itu misalnya. Nah, belum lagi dia harus melatih disiplin. Nah, maka dia harus dilatih juga, entah apa pelatihannya, mungkin bisa kolaborasi dengan pemerintah, mungkin di semacam militer atau apa ya, monggo pesantrennya kan. Tapi Secara psikologis, mental. tapi mereka pastinya harus dibekali dengan psikologi, itu pasti. Dibekali dengan disiplin, itu pasti ya, si pembina itu ya. Benar banget. Soalnya kan beberapa di pesantren itu kan bahkan mengabdinya nggak 1 tahun 2 tahun Bu ya, bahkan ada yang sampai yang ya udah keterusan itu sampai lama banget Keterusan. gitu kan, sampai mereka menikah dan punya anak juga Iya, gitu. saya suami saya ini kan lulusan pesantren. Dia punya cita-cita. Nah, dia punya cita-cita bahkan gini, suatu saat aku kalau sudah selesai kuliahku, aku pengen kembali lagi ke pesantren, aku pengen mengabdi di situ. Kok ya keturutan? Maksudnya dia habis kuliah S2 apa gitu, kok suatu saat menjadi kepala sekolah di alma maternya gitu. Nah, ya mungkin ini bagian dari dulu yang mungkin doa yang nggak sempat ya terus berdoa seperti ini begitu ya, hanya saya azam ada azam niat ya, gitu ya. ada niat. Aku pengen suatu saat, karena apa? Karena kita itu ya Allah, ini pesantren sudah membesarkan kita, sudah sedemikian rupa, ini saya suatu saat kalau saya diberi sukses, Panggilan pasti hati ya, ya Bu, pasti ya. saya kalau sudah misalnya secara ekonomi saya sukses, saya akan bantu. Nah, kan tidak sedikit itu. Tidak sedikit aku pengen bantu pesantren, entah satu asrama. Nah, satu asrama entah 7. Banyak tuh alumni yang gitu. Ya seperti itu ya. Bisa Bismillah, dikatakan, mudah-mudahan iya. saya nanti sukses, saya proyek ini nanti saya akan membangun pesantren. Kayak gitu tuh banyak banget. Panggilan hati Ya. ya Bu ya, bisa dikatakan itu panggilan hati gitu. ngalah berkah. Ngalah berkah, Ya, benar-benar. karena saya seperti ini kebanyakan begitu. Saya seperti Bisa ini, jadi saya ini sudah karena ini dapat ya, berkahnya karena gitu ya. ya dulu kalau nggak pesantren yang sudah menggembleng saya Gembleng. seperti ini, aduh aku kayak ini. Nah, apalagi misalnya dari non sewu, dulu bapak ibuku hampir cerai, terus karena aku ini maka saya ditaruh di pesantren. Nah, daripada kalau aku dulu tidak seperti itu, mungkin aku terbuang, mungkin aku Iya. jadi anak jalanan, Bener, mungkin bener, aku bener. gitu-gitu tuh Jadi banyak pesantren banget yang gitu. menyelamatkan gitu ya. Saya Betul, kira betul, seperti betul, itu. betul. Banyak kok yang punya cerita-cerita gitu. Pengalaman-pengalaman serupa seperti itu ya Bu ya. Nah, tantangan terbesarnya apa nih Bu buat mengembangkan pesantren ini khususnya di Jawa Timur ini menurut pengalaman yang ada di lapangan gitu? Kalau tantangan dari kecamatannya pesantren ya memang harapan ya pada pemerintah itu untuk bagaimana
punya perhatian lah ya, punya Betul. perhatian yang besar kepada ya, jangan sampai yang kayak Kiai ini sudah merangkap tukang kebun, jadi tukang ya bersih-bersih, Ntar bersih-bersih jadi lagi, Bu. iya tukang bersih-bersih, mana lagi misalnya ada bolamnya yang mati, ada kerannya yang inilah ini yang beli bolam juga Kiai. Semuanya Bu ya, hampir Iya, semuanya iya. gitu ya. Ya, harapan kita ya pemerintah Bisa lebih aware lagi ya. ya. Kayak gitu. Nah, untuk Komisi A sendiri Bu, kalau misalnya punya satu janji untuk pesantren Jawa Timur, apa nih yang paling realistis yang bisa diimplementasikan? Ya, Dalam ya 1 ini tahun sih ini kalau ya. saya sih mempermudah izin-izin yang apa namanya dari entah UMKM, entah pokoknya produk-produknya pesantren itu bagaimana sekiranya pesantren bisa mandiri ya secara ekonomi lah, bagaimana ekonominya pesantren itu bisa berkembang, maka izin-izinnya juga Harus lebih dipermudah gitu ya. kira-kira seperti itu. Baik, ini banyak banget loh insight tentang kehidupan di pesantren bareng sama Ibu Hajah Lailatul Qadriah MPD dari Komisi A Pemerintahan DPRD Jawa Timur. Terima kasih Ning, kita manggilnya Ning ya. Ya, Ning itu biasanya Mbak gitu. Oh gitu ya. Kalau di Surabaya kan Cak Ning ya. Nah itu dia, Oh, Cak dia Ning. sama ya Karena berarti kan ya? Mbak kan. Oh, Ning, oke. Cak, dan kalau perempuan ya Ning, Ning, gitu. gitu. Oke, baik, terima kasih Bu. Semoga kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi, gibah-gibah yang positif di podcast Kias Koran tentunya. Terima kasih kehadirannya Ibu, sehat Oke. selalu.